Stres merupakan hal yang sudah lumrah terjadi di dalam kehidupan. Stres dapat diderita oleh berbagai kalangan dan pada akhirnya stres akan menjadi batu sandungan untuk penderitanya sendiri, yang pada akhirnya stres ini akan mengganggu berbagai aspek kehidupan pada penderitanya. Nah, sebenarnya apa itu stres? Mengapa stres itu terjadi dan apakah stres ada obatnya? Saya Gilbert, selamat datang di Jurnal. Dalam ilmu psikologi, stres ini dapat didefinisikan sebagai segala jenis perubahan yang dapat menyebabkan ketegangan fisik, emosional, dan psikologis. Stres merupakan respon tubuh terhadap segala sesuatu yang membutuhkan perhatian atau tindakan. Nah, jika stres didefinisikan sebagai respon kita terhadap sesuatu, apakah hal-hal yang memicu respon tersebut dapat kita sebut sebagai pemicu utama mengapa seseorang menjadi stres? Jika kita menganggap stres ini sebagai sesuatu yang terpengaruh dari faktor luar, maka ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi stres. Kita bisa stres karena masalah pekerjaan, Dalam malam ini perkuliahan, ataupun masalah-masalah hidup lain yang rumit. Namun, bagaimana jika kita melihat stres di sini sebagai sesuatu yang kita ciptakan sendiri dan sebenarnya tidak bergantung pada faktor luar? Tapi orang kan bisa bilang, jika saya tidak punya masalah, saya tidak akan stres. I woke up in the morning with smile and I ready to live another regular day. Namun jika saya punya masalah, mau bangun untuk beraktivitas saja susah. Apakah dengan alasan sederhana itu, kita dapat menyimpulkan bahwa stres memang benar-benar pure disebabkan oleh faktor luar? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita dengarkan 3 quotes berikut. Yang pertama, quotes dari Tony Robbins. Bukan peristiwa dalam hidup kita yang membentuk kita, tapi keyakinan kita tentang apa arti dari peristiwa itu. Yang kedua, quotes dari Wayne Dyer berbunyi, kamu tidak selalu dapat mengontrol apa yang terjadi di luar, tetapi kamu selalu dapat mengontrol apa yang terjadi di dalam. Ketiga adalah quotes dari Andrew Bernstein berbunyi, ingatlah bahwa stres tidak ada yang terjadi dalam hidupmu, itu berasal dari pikiranmu tentang apa yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin 3 quotes tadi masih belum cukup untuk membalikan perspektif kita bahwa stres sebenarnya merupakan respon kita terhadap external factors dan bukan external factors itu sendiri. Ada satu filosofi yang membahas bagaimana kita mengontrol emosi sebagai sesuatu hal yang bisa dikontrol dan merelakan hal-hal dari luar atau external factors yang tidak bisa kita kontrol. Jadi pada dasarnya, jika kita bisa mengontrol emosi, maka hal-hal dari luar tersebut tidak akan lagi mempunyai kekuatan untuk membuat kita menjadi stres. Filosofi yang saya maksud adalah filosofi Stoik. Filosofi ini pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf bernama Zeno. Jadi ada sebuah cerita di mana Zeno pernah kehilangan seluruh harta dan kekayaannya dalam sebuah kecelakaan kapal. Nah, dari sinilah Zeno mulai mengemukakan ide-ide dan pikiran-pikiran untuk menolong seseorang dalam mengontrol emosi dan menerima realita yang ada. Zeno mengajar filosofi ini di suatu tempat yang disebut sebagai Stoa Poikile atau dalam bahasa Indonesia disebut Teras Poikile. Itulah mengapa filosofi ini dinamakan dengan nama filosofi Stoik atau dalam bahasa Indonesia disebut filosofi teras. Dalam sejarah perkembangannya, ada 3 orang yang paling berpengaruh dalam menyebarkan dan mengembangkan filosofi ini, yaitu Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Di mana Seneca merupakan seorang penasehat kaisar, Epictetus merupakan seorang budak, dan Marcus Aurelius merupakan seorang kaisar. Inilah alasan utama mengapa filosofi ini dikatakan sangat relatable dengan kehidupan banyak orang. Jika Anda ingin menjalani kehidupan sebagai seseorang yang bijak, filosofi ini dapat membantu Anda. Jika Anda merasa hidup Anda penuh dengan masalah dan tantangan dalam kehidupan, filosofi ini pun dapat membantu Anda. Jika Anda merupakan seseorang yang hidup berkelimpahan dan mempunyai posisi yang tinggi, filosofi ini pun tetap dapat membantu Anda dalam menghadapi realita-realita yang ada. Lalu, bagaimana filosofi ini menjawab permasalahan kita tadi? Filosofi ini paham betul kalau manusia ingin mempunyai kekuatan untuk mengendalikan emosi. Kata mengendalikan sendiri dalam KBBI berarti menguasai kendali dan memegang pimpinan.
Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai manusia dapat mengendalikan emosi sehingga tidak perlu lagi merasa stres? Jawabannya adalah iya. Namun satu hal penting yang perlu kita ingat adalah kita tidak dapat melarang emosi-emosi tersebut untuk datang. Nah, pada dasarnya kita adalah manusia yang memiliki rasa dan pemahaman. Kita bukanlah robot atau benda mati yang tidak memiliki rasa dan pemahaman. Walaupun ada satu tipe orang yang seperti ini dan sebutan untuk orang tersebut adalah psikopat. Dikutip dari buku Mark Manson yang berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Lalu, bagaimana cara kita mengimplementasikan filosofi ini untuk melawan stres? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengingat bahwa cita-cita dari seorang stoicism disebut sebagai apatheia, yang diambil dari kata apatos yang berarti tidak menderita. A berarti tidak dan pathos berarti menderita. Tidak menderita di sini berarti terbebas dari emosi-emosi negatif. Terbebas artinya kita tidak diperbudak atau kita mengambil suatu action tidak dipengaruhi oleh emosi-emosi negatif tersebut. Namun dengan tenang kita dikatakan memiliki kapasitas untuk mengabaikan perasaan dan nafsu. Hal berikut yang tidak kalah penting ialah kita diajarkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Epictetus pernah berkata, mereka yang tidak akan pernah merdeka adalah mereka yang mengingini hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Begitu luar biasa, seorang budak dapat mendefinisikan kata merdeka secara implisit dalam statement ini. Jadi sederhana, jika kita ingin merdeka dan tidak ingin stres, maka jangan mengingini hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Pertanyaan yang akan muncul ialah, apa saja hal-hal yang berada di dalam kendali kita dan apa saja hal-hal yang berada di luar kendali kita? Sederhananya, segala sesuatu yang berada di dalam kendali kita ialah segala sesuatu yang berada di pikiran kita, seperti perspektif kita, tujuan hidup kita, dan keinginan kita. Dan segala sesuatu yang tidak berada di dalam kendali kita adalah segala sesuatu yang berada di luar pikiran kita, seperti perspektif orang-orang terhadap kita, tindakan orang-orang terhadap kita, kalah menang, jatuh bangun dalam hidup, dan sebagainya. Jadi, intinya, kita manusia tidak akan dapat menjadi mati rasa. We all feel and that is the gift that makes us beauty. Walaupun begitu, ingatlah bahwa tindakan bukan merupakan output murni dari suatu emosi saja, tetapi juga merupakan suatu kalkulasi yang rasional. Baum pernah berkata, there is no living thing that is not afraid when it faces danger. The true courage is in facing danger when you are not afraid. Jadi, semua dititik beratkan pada bagaimana kita merespon dan bertindak. Tidak selamanya harus berlawanan, kembali lagi ke kalkulasi rasional tadi. Saya Gilbert, terima kasih sudah menyaksikan. Keep it real.